Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru yaitu mengenai aturan ataupun ketentuan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua dan di tahap yang ketiga. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap yang ketiga ini sudah berbeda dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama, teman-teman. Yang mana untuk ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga ini sudah terbuka untuk umum, teman-teman. Yaitu semua pelamar ini sudah bisa mengambil di tahap kedua dan di tahap yang ketiga. Dan tidak ada prioritas seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang masih belum lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama, maka teman-teman simak ini baik-baik agar nantinya teman-teman tidak bertanya-tanya lagi terkait aturan di ujian seleksi P3K tahap kedua dan di tahap yang ketiga. Nah, kita langsung saja, teman. Nah, ini dia, teman, aturan di ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Kita lihat yang pertama. Penentu kelolosan P3K tahap 2 dan tahap 3 tetap berdasarkan nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3. Nah, jadi untuk penentu kelolosan ini tetap ya teman, tetap sesuai dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Yang mana ini sesuai dengan kategori 1, 2, dan 3. Nah, jadi yang didahulukan ini adalah nilai ambang batas kategori 1, yaitu nilai ambang batas yang murni, yang masih belum ada penurunan. Ini yang diutamakan. Jika masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka berlanjut di kategori yang kedua, yaitu bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Dan jika masih belum terpenuhi juga, maka berlaku nilai ambang batas kategori yang ketiga, yaitu nilai ambang batas yang mendapat afirmasi 10% ataupun ada penurunan 50 poin. Nah, jadi tetap mengacu pada nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3. Nah, jadi nanti teman-teman kalau bisa ini diusahakan lolos passing grade di kategori 1. Karena di kategori 1 ini lebih diutamakan ketimbang yang 2 dan 3. Jadi seperti itu ya teman. Jadi targetnya teman-teman harus memenuhi nilai ambang batas di kategori 1. Ini untuk menjaga peluang lolos di tahap yang kedua dan di tahap yang ketiga. Kemudian aturan yang kedua, tahap 2 dan tahap 3 tidak ada prioritas guru honorer induk. Semua peserta dapat melamar ke sekolah lain yang masih ada sisa kuota formasinya yang masih dalam satu daerah kewenangan. Nah, jadi di ujian seleksi P3K tahap kedua dan di tahap yang ketiga, ini sudah tidak ada prioritas guru honorer induk ya teman. Tidak ada sistem mengunci seperti ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi semua guru honorer ini sudah bisa mengambil formasi di mana saja, asalkan masih ada sisa kuota formasinya yang masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi seperti itu. Jadi guru honorer ini tidak wajib ataupun tidak harus melamar di sekolah induknya. Jadi teman bisa mencari sekolah lain yang masih ada formasinya. Jadi seperti itu ya teman, tapi masih dalam satu daerah kewenangan. Kemudian aturan yang ketiga, guru honorer yang mengajar di tingkat TK, SD, dan SMP dapat melamar di antara bentuk satuan pendidikan tersebut. Nah, jadi ini sama ya teman dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi misalkan teman-teman mengajar di TK. Nah, jadi ini bisa melamar di tingkat SD dan SMP. Begitu juga teman-teman yang mengajar di SD, ini bisa melamar di SMP ataupun di TK. Begitu juga guru honorer yang mengajar di SMP, ini bisa melamar di tingkat TK ataupun di SD. Jadi teman-teman bisa melamar di antara bentuk satuan pendidikan tersebut. Ini untuk TK, SD, dan SMP. Lain lagi jika teman-teman mengajar di tingkat SMA. Nah, jadi untuk tingkat SMA ini hanya bisa melamar setingkat SMA juga. Misalkan ke SMA, SMK, SLB, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman, untuk tingkat SMA ini hanya bisa melamar setingkat SMA juga. Jadi SMA ingin melamar ke SMP ini tidak bisa di tahap yang kedua. SMA ingin melamar ke SD ini tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Jadi seperti itu ya teman, untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian yang nomor 4, pelamar yang memenuhi nilai ambang batas tahap 1 tetapi tidak mendapatkan formasi, maka pelamar tersebut diberi pilihan apakah ingin mengikuti tes atau tidak. Nah, jadi ini keistimewaan ya teman, keistimewaan yang diberikan bagi guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, yaitu dengan kode EK P1, P2, P3,
atau YP1, P2, ataupun P3. Nah, jadi nanti teman-teman akan diberi pilihan apakah ingin mengikuti tes atau tidak. Jika teman-teman mengikuti tes, maka nilai yang diambil ini adalah nilai yang tertinggi. Antara di ujian seleksi P3K tahap pertama dan di tahap yang kedua, mana yang lebih tinggi, dialah yang akan digunakan. Ini jika mengikuti. Dan jika tidak mengikuti tes, maka nilai yang digunakan adalah nilai di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Karena teman-teman ini sudah memiliki modal lolos passing grade. Jadi nantinya teman-teman tinggal memilih formasi yang sepi pelamarnya. Jadi apabila nanti teman-teman memilih formasi yang sepi pelamarnya ataupun tidak ada saingan, maka bisa dibilang 100% teman-teman ini akan lolos P3K di tahap yang kedua. Karena teman-teman sudah memiliki modal lolos passing grade. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, afirmasi tetap berlaku di ujian tahap kedua dan di tahap yang ketiga. Nah, jadi untuk afirmasi ini tetap ya teman, tetap berlaku seperti sertifikat pendidik, usia di atas 35 tahun, guru honorer XTHK 2, disabilitas, dan lain sebagainya. Jadi ini masih tetap berlaku di ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap yang ketiga. Dan afirmasi ini juga mempengaruhi kelolosan di ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap yang ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, kompetensi tahap 2 dan tahap 3 tidak ada kelompok 1 dan kelompok 2, semua pelamar bisa saling mengisi. Nah, jadi ini berbeda teman, berbeda aturannya dengan ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Untuk ujian seleksi P3K tahap pertama, ini kan ada kelompok ya teman, kelompok 1 dan kelompok 2. Jika kelompok 1 ini belum terpenuhi, maka kelompok 2 ini tidak bisa mengisi di kelompok yang pertama. Jadi seperti itu aturan di tahap yang pertama. Dan di ujian seleksi P3K tahap kedua, kelompok 1 dan kelompok 2 ini sudah tidak berlaku lagi ya teman. Jadi semua pelamar ini bisa saling mengisi, asalkan masih ada formasi yang kosong. Jadi seperti itu. Nah, jadi nantinya akan di ranking ya teman. Pelamar yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik ataupun nilai yang tertinggi, dialah yang akan lolos. Jadi seperti itu untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya, ini adalah aturan resminya ya teman, aturan resmi di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, yaitu di Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021, yaitu paragraf 9, pasal 33. Kita baca yang ayat 1, pelamaran untuk seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut, yaitu pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi di kompetensi 1, dan yang B, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus seleksi kompetensi 1. Dan yang C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan yang D, lulusan PPG. Nah, jadi keempat kategori pelamar ini memiliki kedudukan yang sama ya teman. Jadi tidak ada yang diprioritaskan ataupun tidak ada yang mengunci formasi. Semuanya sama. Siapa yang memiliki nilai tertinggi, maka dialah yang akan mengisi formasi. Jadi seperti itu di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.